21 Amsal 21 Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah kerusuhan, dan siapapun yang melakukan kesalahan di dalamnya tidak akan pernah menjadi bijaksana. Amsal 21 Mabuk dan kerakusan. Sebanyak mabuk telah dianggap diterima secara sosial dalam beberapa hari terakhir di kampus-kampus. Alkitab mengatakan, celakalah mereka yang menjadi pahlawan dalam minum anggur dan juara dalam mencampur minuman. Yesaya pukul 5:22, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah keributan, dan siapa yang tersesat karenanya tidak bijaksana. Amsal 21 Mabuk dan rakus, sebagai dosa yang berlebihan, berhubungan dengan akibat yang sama. Amsal 23:20-21, jangan bergaul dengan peminum anggur, atau dengan pemakan daging, karena pemabuk dan pelahap akan menjadi miskin, dan kantuk akan membuat orang berpakaian compang-camping. Kerakusan dan mabuk berjalan seiring dengan jenis pemanjaan berlebihan lainnya. Dikatakan dalam Efesus pukul 5:18, jangan mabuk dengan anggur, di mana pesta pora. Disipasi berarti pemborosan. Bahkan, saat ini, mabuk disebut mabuk. Tetapi selain mabuk, ada cara lain di mana orang-orang terlibat dalam pemborosan hidup dan harta benda mereka. Dan ada hukuman berat di bawah hukum untuk mabuk dan kerakusan. Jika seorang pria memiliki anak yang keras kepala dan pemberontak yang tidak mendengarkan suara ayahnya atau suara ibunya, dan yang, ketika mereka menghukumnya, tidak mendengarkan mereka, maka ayah dan ibunya akan menangkapnya dan membawanya ke penatua. Dari kota mereka, di pintu gerbang kota mereka, dan mereka akan berkata kepada para tua-tua kota mereka, anak kita ini keras kepala dan memberontak, dia tidak mendengarkan suara kita, dia pelahap dan pemabuk. Kemudian semua orang di kotanya harus melempari dia dengan batu sampai mati, dan kejahatan harus dijauhkan dari antaramu, dan seluruh Israel akan mendengar dan takut. Ulangan 21:18-21 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Yohanes pukul 5:24 Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes pukul 5:24 Yohanes pukul 10:28 Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10:28 Kisah Para Rasul pukul 4:12 Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 4:12 Roma 10:9-10 Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10